Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, masih di pembelajaran matematika wajib kelas 11. Nah, masih membahas tentang integral. Kemarin video sebelumnya kita sudah bahas tentang integral tak tentu. Nah, di sini kita akan membahas tentang integral tentu. Integral tentu itu adalah integral yang mempunyai batas atas dan batas bawah. Jadi batas atas dan batas bawahnya diketahui. Integral tentu dilambangkan seperti ini. A itu merupakan batas bawah dan B itu merupakan batas atas. Jadi ini bacanya adalah integral A sampai B fx dx yang didefinisikan dengan limit n mendekati tak hingga sigma I sampai N sama dengan I-nya sama dengan 1 sampai N, F, epsilon I, delta X gitu. Ini mungkin agak bingung ya, nanti langsung saja kita masuk ke contoh soal, insya Allah kalian akan mengerti. Untuk sifat-sifat integral tentu, ini nggak usah dihafalkan, tapi cukup kita ketahui saja. Apabila ada uh, integral A sampai B, fx dx, itu sama dengan negatif integral B sampai maaf ya, integral dari B sampai A fx dx. Tuh, jadi batas atas bawahnya dibalik, maka nilai integralnya juga menjadi negatif. Yang kedua adalah A sampai A, integral A sampai A fx dx itu nilainya adalah 0. Yang ketiga, integral A sampai B, K fx dx sama dengan K-nya boleh kita keluarkan dari integral A sampai B fx dx dan K-nya itu adalah konstanta. Yang keempat, integral A sampai B fx plus minus gx dx sama dengan integral A sampai B fx dx ditambah ataupun dikurangi nanti ya integral A sampai B gx dx. Yang kelima atau yang terakhir, integral A sampai C fx dx itu sama dengan integral A sampai B fx dx ditambah dengan integral B sampai C fx dx untuk sembarang B dengan A itu harus kurang dari B, B kurang dari C, dan A itu harus kurang dari C. Seperti itu untuk integral tentu. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Ada beberapa nanti di sini. Yang pertama, integral dari negatif 2 sampai 1, 6x plus 2 dx. Gitu ya. Langsung saja kita bahas bagaimana cara mengerjakannya. Nah, ini itu kita integralkan dulu seperti kemarin, seperti pada video sebelumnya. Jadi ini integralnya adalah 6 per 1 ditambah 1 ditambah X, gitu ya. X, 1 ditambah 1 ditambah dengan 2X. Karena ini integral tentu, maka kita tidak perlu menambahkan C di belakangnya. Ini adalah batasnya. Dari negatif 2 sampai 1. 6 dibagi 2, 3 ya. 3X 1 tambah 1 berarti kuadrat ditambah dengan 2X. Batasnya adalah dari negatif 2 sampai 1. Sekarang kita substitusikan batasnya dari batas atas terlebih dahulu. 3, 1 kuadrat ditambah dengan 2X. X-nya langsung kita ganti ya. Kita ganti dengan 1 dulu untuk batas atas. Kita ganti dengan 1. Nah, di sini kan sudah selesai nih. Satunya sudah masuk semua, sudah kita substitusi semua, tinggal yang negatif 2-nya. Di sini tandanya adalah kita kurangi. Kurangi dengan, kita kasih tanda kurung dulu. 3, terus X-nya ini diganti dengan negatif 2 kuadrat ditambah dengan 2 kali negatif 2.
Seperti ini. 1 kuadrat itu 1, berarti ini 3. 3 ditambah dengan 2, dikurangi dengan 3 kali 4, ditambah dengan 2 kali negatif 2. Negatif 4. 3 ditambah 2 adalah 5. 5 dikurangi dengan 12 kurangi 4. 12 dikurangi 4 itu adalah 8 ya. Berarti 5 dikurangi dengan 8. Nilainya berapa? Negatif 3. Nah, itu nilai dari integral dengan batas bawah negatif 2, batas atas 1, 6x plus 2 dx. Itu silakan dipahami dulu untuk contoh soal nomor 1. Next, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Di sini kita punya integral 1 sampai 4, x plus 1, x min 5 dx. Nah, ini caranya kita harus kalikan ini dulu. Ini harus kita kalikan terlebih dahulu. Berarti ini kan integral 4 ini 1. Kita kalikan x kuadrat min 5x ya. Ditambah dengan x. 1 dikali negatif 5 berarti negatif 5 dx. Sama dengan integral 4 ini 1 berarti hasilnya adalah x kuadrat min 5 plus 1 berarti negatif 4x min 5 dx. Nah, baru kita integralkan dulu ini. X kuadrat min 4x min 5 itu kita integralkan terlebih dahulu. Integralnya adalah berarti depan 1, 2 ditambah 1, x pangkat 3, 2 tambah 1 ya, min 4 per 1 ditambah 1, x pangkat 1 ditambah 1, min 5x, tanpa perlu menambahkan c, langsung ini 4, ini negatif 1. Sama dengan 1 per 3, x pangkat 3 dikurangi dengan 4 per 2 ya, ini berarti 2, x pangkat 2 dikurangi dengan 5x 1 sampai negatif 1 ya. Ini ada ketambahan negatif di sini. Selanjutnya tinggal kita substitusikan saja nilai 4 dan 1 ini ke x. Sepertiga 4 pangkat 3 dikurangi dengan 2. 4 pangkat 2 dikurangi dengan 5 kali 4. Nah, dikurangi, di sini selalu tandanya adalah kurangi. Sepertiga 1 pangkat 3 dikurangi dengan 2. 1 pangkat 2 min 5 kali 1. Nah, seperti ini. 4 pangkat 3 berarti 16. 16 kali 4 yaitu 16 kali 4 64 per 3 dikurangi dengan 2 kali 16 dikurangi dengan 32. Betul ya. Selanjutnya dikurangi lagi dengan 20 dikurangi dengan sepertiga min 2 min 5. Ini 64 per 3 min 20 min 32 min 20 berarti min 52 min sepertiga min 7. Ini kita keluarkan dulu dari tanda kurungnya. 64 per 3 min 52 min sepertiga plus 7. Jadi hasilnya adalah negatif 24.
Silakan dihitung, nanti hasilnya adalah negatif 24. Itu untuk contoh soal yang nomor 2. Selanjutnya next masuk ke contoh soal yang nomor 3. Integral dari 4 sampai 16 1 per X akar X dx. Ini hampir mirip dengan turunan kemarin caranya. Kalau kita punya akar berarti harus kita buat pangkat dulu. Kalau X-nya di bawah kita bawa ke atas jadi pembilang terlebih dahulu. Sama dengan integral 16 ini 4 1 per X dikali X pangkat setengah gitu ya, dx sama dengan integral 16 ini 4, ini kan 1, berarti 1 ditambah setengah 1 per X pangkat 3 per 2 dx sama dengan 16 ini 4 X pangkat negatif 3 per 2 dx. Barulah di sini kita integralkan. 1 per negatif 3 per 2 ditambah dengan 1. X pangkat min 3 per 2 ditambah 1. Selanjutnya batasnya adalah 16 per 16 dan 4. 4 dan 16 gitu ya. Tidak perlu ditambah dengan C karena di sini integralnya adalah integral tentu. 1 per ini kita samakan penyebutnya, nanti hasilnya adalah 1 per min setengah X pangkat min setengah 16 ini 4. Ini kita balik jadi 1 kali 2 per negatif 2 per 1, maka hasilnya adalah negatif 2. Biar jadi positif berarti harus kita taruh bawah. X pangkat setengah 16 ini 4 sama dengan negatif 2 per setengah. X pangkat setengah itu adalah akar X. Selanjutnya tinggal kita substitusi saja X-nya. Karena 16 dikurangi dengan negatif 2 per akar 4. Min 2 per 4 ya. Min ketemu dengan min berarti ini plus 2 per akar 2. Akar 4 itu adalah 2. Kita sederhanakan menjadi setengah ditambah dengan 1. Negatif setengah ditambah 1 adalah setengah. Nah, itu untuk contoh soal yang nomor 3. Nah, itu tadi 3 contoh soal dari integral tentu. Seperti itu saja. Saya kira cukup mudah untuk cara mengerjakannya. Hanya mirip seperti yang kemarin, hanya saja kita punya batas atas dan batas bawah dan harus kita substitusikan ke dalam X-nya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Maaf apabila masih ada kekurangan. Saya akhiri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.